Audio Jungle. والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح مؤلف كتاب الكبائر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah musalla Nur Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan al-kabira al-hadiyah wal khamsun, dosa besar yang ke-51, al-istitalah. Al-istitalah berarti terlalu sombong, terlalu galak ya, tangannya terlalu panjang gitu. Al-dhaif, terhadap orang yang lemah. Wal mamluk wal jariyah, terhadap budak laki-laki atau budak yang perempuan. Waz zaujati, juga terhadap istri. Wad dabbati, dan juga terhadap binatang piaraan gitu. Jadi kalau orang terlalu galak, terlalu keras ya, sering memukul, walaupun sebabnya nggak terlalu parah begitu. Kalau jarang-jarang sih wajar aja orang emosi jarang-jarang ya. Tapi kalau udah sering ya, udah jadi kebiasaan, itu sudah termasuk perbuatan dosa yang besar. Kita masih melanjutkan penafsiran surat ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita sudah membahas Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berbuat ihsan, berbuat baik terhadap orang tua, juga berbuat baik terhadap famili dan orang yatim, wal masakin, orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga yang kebetulan dia juga family, dia tetangga sekaligus kerabat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang sebelah kita namun dia bukan keluarga, bukan family. Wasahibi bil jambi. Nah, kita berhenti di wasahibi bil jambi. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع علينا وبعلومه في الدارين آمين. والصاحب بالجنب.
243. 243. Wasahibi bil jambi. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid radhiyallahu anhuma, apa yang dimaksud dengan wasahib bil jambi? Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, huwa ar-rafiqu fis safar. Dia adalah kawan atau teman ketika kita dalam keadaan musafir. Teman musafir kita ya. Perjalanan ya, baik perjalanan yang mubah atau perjalanan yang ta'ah, ibadah, dia nemenin kita. Kita juga harus berbuat baik pada dia, walaupun dia sebenarnya derajatnya di bawah kita ya. Dia misalkan khadim, pembantu, atau anak, atau kita bosnya lah, tetap harus berlaku ihsan, berlaku baik terhadap teman yang kita ajak berjalan dengannya. Sebenarnya kalau kita ingin mengetahui akhlak seseorang, ajak musafir. Kalau ingin mengetahui sebenarnya akhlak seseorang, akhlak teman kita ini, dia akhlaknya benar atau enggak, ajak dia musafir. Karena dalam keadaan musafir, biasanya musafir itu keadaannya sulit, berat gitu. As-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan itu termasuk bagian dari siksaan, azab. Ajak dia musafir, nah pada saat itulah ketahuan akhlaknya gitu. Ketahuan akhlak seseorang ketika diajak musafir. Apakah dia benar-benar teman yang setia atau teman yang munafik gitu. War rafiqu fis safar, dia adalah kawan ketika kita dalam perjalanan. Lahu haqqul jiwar, dia mempunyai hak bertetangga karena nemenin kita. Wa haqqus suhbah, hak juga karena dia sebagai kawan. Dia sekaligus kawan kita, sekaligus nemenin kita pada saat perjalanan, maka berbuat baik kepadanya. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mau pergi ke kota, ketika tentara muslimin berhasil menguasai Damaskus, Yerusalem, ya, Baitul Maqdis, pemimpin Baitul Maqdis tidak mau menyerahkan kunci kecuali kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Padahal Baitul Maqdis sudah dikuasai sama kaum muslimin, tapi pintu Baitul Maqdis nggak mau diserahkan kecuali kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Lalu terpaksa Sayyidina Umar ibn Khattab pergi berdua, dia sama budaknya. Kendaraan cuma satu ontak gitu. Berdua. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Bergantian naiknya. Subhanallah itu. Kadang-kadang Sayyidina Umar yang naik, budaknya yang giringin. Habis itu tukar, ya, budak yang naik, Sayyidina Umar yang giring. Perjalanan hampir 1000 kilo, terus bergantian. Ketika sudah mendekati Baitul Maqdis, sudah hampir ya, udah disambut sama kaum muslimin juga kaum Nasara, giliran yang naik budaknya, bukan Sayyidina Umar. Para sahabat bilang, Amirul Mukminin, tolonglah naik gitu, malu kita, ya. Gak mau Sayyidina Umar, tetap jatah dia istirahat. Sekarang saya giring. Itu termasuk akhlak siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus berbuat, walaupun dia posisi dia pemimpin Amirul Mukminin. Daerah kekuasaannya memang sangat luas, tapi tetap akhlak dia, hormat dia, muamalah ihsan walaupun sama budak itu sendiri. Wa ibnis sabil, dan juga berbuat baik terhadap ibnus sabil. Ibnus sabil anak yang ada, anak jalanan gitu, atau orang yang
musafir, orang yang sedang musafir, ya, huwa dhaif, dia termasuk lemah juga. Yajibu iqra'uhu, wajib kita memuliakan dia. Iqra, iqra artinya adalah ngasih makan. Ada tamu, kita berikan makan, itu namanya iqra'uhu. Wajib kita muliakan, berikan kepada dia makanan, ila an yablugha haitsu yurid, sampai dia mencapai di mana dia inginkan. Mudahkan Ibnu Sabil. Kadang-kadang orang dalam perjalanan, apalagi zaman dulu ya, perjalanan susah, berat, ongkosnya habis, dia mampir ke sebuah kota atau desa, maka di situ dia butuh bantuan, butuh penginapan, ya, butuh bantuan, butuh penginapan, butuh modal. Oleh karena itu Ibnu Sabil salah satu orang yang berhak dapat zakat, ya, salah satu yang berhak mendapatkan zakat, yaitu orang yang dalam perjalanan ongkosnya hilang, habis, walaupun dia kaya di kampungnya, walaupun dia kaya ya, namun karena duitnya habis, dia masih perjalanan masih jauh, maka berhak dia mendapatkan zakat. Itu Ibnu Sabil, ongkosnya kan. Wa qala Ibnu Abbas huwa abirus sabil, dia yang sama sih, yang melewati jalanan. As-sabil berarti jalanan ya, lewatin jalanan. Tuwihi, engkau tampung dia, pengen istirahat sehari dua hari, tampung dia. Wa tut'imuhu hatta yarhala anka, dan kasih makan, kasih penginapan, hatta yarhal anka, sampai dia sudah meninggalkan kamu. Oleh karena itu ada hadis yang terkenal kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jelas ya? Man kana, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Apa hukum kita memberikan makanan kepada tamu? Apakah wajib atau sunnah? Qala ulama, kadang-kadang hukumnya wajib. Kapan hukumnya wajib memberikan makanan kepada tamu? Apabila tamu itu mampir ke rumah kita, di situ nggak ada restoran, ya, rumah kita kebetulan di padang pasir misalkan ya, atau di hutan ya, nggak ada restoran, nggak ada tempat makan, ada tamu mampir butuh makanan, itu baru hukumnya wajib. Baru hukumnya wajib memberikan makanan. Ya. Tapi kalau misalkan tamu kita tinggal di perkotaan, ya, alhamdulillah warung banyak, restoran banyak, ya, warteg banyak, ada tamu. Nah, memuliakan tamu bukan wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah di situ. Ya, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Yang wajib pada kadang itu Ibnu Sabil, dia mampir, ya, perjalanan, nggak ada tempat makan ya, jelas ya, nggak ada tempat makan, dia mampir ke rumah kita, ya, harus diberikan makanan. Hukumnya wajib sih. Kalau tamu biasa sih enggak sih, apalagi yang sering-sering datang ya. Kadang-kadang sering-sering datang suka ngabisin makanan doang. Apalagi kawan-kawan, teman-teman kadang-kadang sehari dua hari itu sebenarnya bukan tamu itu, ngabisin makanan kita doang ya. Lain lagi itu urusannya. Lain lagi. Jangan beralasan man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, Anda mampir ke rumah seseorang terus minta makanan gitu. Padahal Anda sering datang gitu kan. Bukan begitu maksudnya.
Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baik kepada apa yang aymanukum. Ayman itu jamak yamin. Yamin tangan kanan ya. Aymanukum bentuk jamak dari kata yamin. Malakat arti tangan kanan kamu memiliki. Berarti apa maksudnya? Maksudnya lah kalau kita memiliki seorang budak, baik laki-laki atau perempuan, itu disebut malakat aymanukum. Karena ketika akad kita beli, kita pakai tangan kanan begitu. Ya. Jadi disebut apa yang dimiliki kanan kamu, berarti apa yang kamu miliki, manusia yang kamu miliki. Yuridul mamluk, yang dimaksud adalah mamluk, hamba sahaya yang dimiliki, baik laki-laki atau perempuan. Kan istilahnya kan bisa orang memiliki orang lain. Ya, agama Islam sudah menutup semua pintu untuk perbudakan kecuali satu masih dibuka, yaitu kalau kita berhasil mengalahkan musuh ya dalam perang yang dipimpin oleh khalifah yang benar ya, bukan perang sekarang ya, beda ya, perang yang resmi ya. Bisa kita memiliki tahanan itu asalkan dia statusnya kafir ya, statusnya kafir ya. Kalau muslim nggak bisa, muslim nggak mungkin jadi budak sama sekali kalau udah status muslim ya. Yang bisa jadi budak adalah orang kafir yang ditahan karena dia kalah dalam peperangan ya, terserah dah. Karena kalau kita misalkan kita menang nih lawan musuh, nanti ada tahanan kan, tahanan ada laki-laki, perempuan, anak-anak, segala macam. Kalau perempuan dan anak-anak otomatis dijadikan budak semua, dihukum jadi budak tanpa ada pilihan lain. Kalau laki-laki dewasa terserah siapa pemimpin, bisa dibunuh, bisa tahanan itu, atau dibebasin dengan bayar apa, tebusan gitu ya, boleh, atau dijadikan budak. Kalau imam memutuskan mereka semua tahanan jadi budak, otomatis resmi mereka, status mereka jadi budak. Nanti terserah dah, nanti dibagi-bagi kepada tentara. Bapak sanggup berapa? Saya sanggup 10, kasih 10. Bapak sanggup berapa? Sanggup 5, dikasih 5. Bapak sanggup berapa? Saya nggak sanggup, nggak dikasih. Karena kita perlu biaya kan, budak itu kan kayak istri lah, harus dibiayain gitu. Jadi kasih nafkah juga kan. Kalau orang nggak sanggup, ya. Kalau sudah dibagi-bagi kepada tentara, nanti kalau ada sisa baru dioper ke pasar perbudakan situ, dijual beli gitu. Jadi orang yang biasa yang nggak ikut perang bisa beli budak, terserah. Memiliki budak terserah ya. Kalau orang dulu kan orang mampu, kadang-kadang istrinya 4 masih nggak cukup, tambah budak-budak wanita budak puluhan ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika meninggal, dia ninggalin 4 istri dan 17 budak. 4 istri dan 17 budak. Kalau budak terserah dah, nggak ada batasnya. Memiliki terserah, yang penting kemampuan kita bisa menghidupi mereka itu. Jelas ya? Apalagi kalau raja-raja dulu ya, raja-raja itu enak banget ya, pilih-pilih yang terbaik, yang cantik-cantik semua. Jatah-jatah raja-raja dulu gitu. Sampai Harun ar-Rasyid, terkenal ya Harun ar-Rasyid ya, seorang khalifah Bani Abbas itu, mungkin budaknya itu lebih dari 100 yang cantik-cantik semua. Pilihan terbaik ya, Pak. Wa ma malakat aymanukum, siapa yang kita memiliki mereka harus tetap berbuat baik sama mereka.
yuridul mamluk yuhsinu rizqahu, tetap baik dalam memberi rizki, ya. Jangan karena dia budak dikasih makanan yang enggak benar gitu. Ya. Apalagi kalau orang yang kerja sama kita gitu, pembantu atau sopir atau kayak khadim ya, dia kerja sama kita, tetap kita harus beri makanan yang bagus. Rasulullah SAW bersabda apa? Mengenai budak ya, at'imuhum mimma tat'umun waksuhum mimma taksun wala tukallifuhum minal a'mali ma la yutiqun. Ini sabda Rasulullah SAW, at'imuhum, beri makan kepada mereka, mimma tat'umun, sama dengan yang kalian makan gitu. Paham gak ini? Kalau kita makan apaan? Sate, kasih dia sate. Makan apaan? Makanan enak juga dia harus makan enak juga gitu. Waksuhum mimma taksul, berikan pada mereka makanan, pakaian, seperti kalian juga berpakaian juga. Tapi kata ulama maksudnya yang pantas buat mereka, nggak selalu sama dengan majikan. Kalau majikan pakaian jas ya bukan berarti budak pakai jas. Kalau pakai jas juga pakai juga dia. Jadi yang pantas buat dia gitu. Wala tukallifuhum minal a'mal ma la yutiqun. Janganlah bebankan mereka pekerjaan yang mereka nggak sanggup itu. Kerja terus, sehingga membuat mereka terlalu lelah, bisa capek, bisa sakit nanti. Itulah ihsan kepada wa ma malakat aymanukum. Yuridul mamluk yuhsinu rizqahu wa ya'fu anhu fima yukhti, dan juga memaafkan dia apabila kalau dia berbuat kesalahan. Qauluhu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai man kana mukhtalan, orang yang sombong ya, takabur ya, fakhura, bangga diri ya, bangga diri. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu bil mukhtal, jadi maksud dengan mukhtal al-azimu fi nafsihi, orang yang merasa dirinya besar, agung, alladzi la yaqumu bi huquqillah, yang memang tidak menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Wal fakhur, orang yang bangga, huwa alladzi yafkharu ala ibadillah, dialah yang menyombongkan diri, banggakan diri atas hamba-hamba Allah yang lain. Dia punya baju yang bagus, banggain. Ya, rumah yang bagus, banggain. HP yang bagus, banggain juga. Bima khawwalahu Allah min karamat, dia bangga, membanggakan dirinya atas hamba Allah dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya, karamat, kemuliaan-kemuliaan. Ya, misalkan kedudukan, ya, atau fisik yang bagus, tampan gitu kan, kaya, tampan gitu kan. Wa ma a'tallahu min ni'ami, wa ma a'tahu min ni'am, juga apa yang Allah telah berikan kepadanya, nikmat-nikmatnya. Dia sombongkan diri, takabur ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun syabun mimman kana qablakum yamshi fi hullatin. Pernah dulu ada seorang rajulun syab, laki-laki yang muda ya, mimman kana qablakum, orang-orang yang sebelum kamu itu, yamshi, jalan gitu, fi hullatin, dalam pakaian yang mewah, pakaian bagus lah,
pakaian jas atau apa, jas ya, ada lagi ya. Mukhtalan, tengah jalan gimana? Sombong ya, takabur, fakhuran, bangga diri ya. Id al-fujaiyah, tiba-tiba ibtala'athul ard, tiba-tiba bumi ibtala'a berarti menelan, telan gitu. Tiba-tiba dia ditelan sama bumi. Long apa istilahnya? Berjalan tiba-tiba amblas tuh bumi di bawahnya itu. Fahuwa yatajaljalu fiha. Maka dia yatajaljal berarti suara benturan ya, ketika benda kena jatuh ke dalam bumi itu suara benturan yang keras. Yatajaljal fiha, terus menerus dia ya, dia azab dalam bumi itu hatta taqumas saah, sampai hari kiamat berdiri. Nauzubillah min dzalika. Wa an Usama qala sami'tu Ibnu Umar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu, siapa yang pakaiannya melebihi mata kaki ya, kain atau celana melebihi mata kaki ya, khuyala, tapi karena sombong gitu, takabur ya. Tujuannya adalah takabur, dia bisa memiliki baju yang udah bagus, banyak lagi istilahnya, kan lebih banyak bahannya kan, lebih banyak. Khuyala kalau takabur, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Tapi kalau orang itu melebihi pakaiannya lebih dari mata kaki, bukan karena tujuan khuyala, bukan karena sombong atau tafakhur, itu kata ulama nggak masalah itu sebenarnya ya, karena ada hadis yang taqyid gitu, dikaitkan dengan khuyala, asalkan tujuannya kapan dianggap ini sombong, kalau dia memang kapan dianggap ini dosa, kalau memang dia melebihi itu karena sombong ya, takabur ya, bukan karena, ada kan karena kebiasaan gitu kan, ada karena nggak enak mata kaki kelihatan nggak enak gitu kan, seperti banyakan zaman sekarang ya, banyakan zaman sekarang, walaupun ada beberapa kaum muslimin yang iya, dan nyalahin orang yang nggak sama dengan mereka, ada yang gimana. Hadza ma dzakarahu al-Wahidi. Nah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda khurujihi min ad-dunya fi akhir maradihi yusi bis salat. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda khurujihi min ad-dunya, ketika mau keluar dari dunia, mau ninggalin dunia ya, mau wafat ya, fi akhir maradihi, pada saat akhir-akhir sakitnya itu Rasulullah ngasih wasiat, yusi bis shalah. Wasiatnya adalah jagalah salat, jagalah salat, plus wabil ihsan ilal mamluk, berbaiklah kepada hamba sahaya. Au yaqul Allah Allah as-salah, Allah Allah, perhatikan Allah, perhatikan Allah, perintah Allah, perhatikan perintah Allah ya. As-salata, jagalah salat. Wa ma malakat aymanukum, dan juga apa yang kalian miliki, hamba-hamba sahaya kalian miliki. Wa fil hadis husnul malakah yumnun wa su'ul malakah syu'mun. Ada dalam sebuah hadis
Husnul malakah yumnun. Husnul malakah berarti Anda berbuat baik kepada yang kamu miliki. Itu yumnun. Yumnun artinya apa? Yumnun berarti sifat yang baik itu. Sifat yang baik. Wa su'ul malaka buruk memiliki syu'mun. Syu'mun adalah sifat yang buruk. Sial gitu istilahnya. Yumnun itu lawannya sial ya. Ini orang berkah, ini orang sial gitu. Syu'mun sial sebenarnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata sayyi'ul malakah. Tidak akan memasuki surga orang-orang yang buruk dalam memiliki. Mungkin sampai sini dulu ya, karena ada pesanan setengah jam atau lima. Di situ tanya jawab ya. Cukup sampai sini insyaallah. Insyaallah. Ada yang mau bertanya gitu? Ya. Kenapa? Iya. Budaknya meninggal. Tanggung jawab. Dia punya famili apa enggak gitu? Budak itu punya famili atau enggak? Enggak punya famili. Kalau dia punya famili, kalau budak itu ninggalin harta warisan, berarti harta warisan diberikan kepada familinya. Tapi kalau budak itu ternyata meninggal bukan memiliki famili, berarti yang berhak mewarisi hartanya adalah tuannya. Karena tuannya itu berhak. Sebenarnya nggak ada tanggung jawab, tetap sih dia tetap dikuburin, di segala macam, disalatkan, dimandikan. Tinggal urusan harta aja itu sih. Dia punya famili atau enggak ya? Kalau dia punya famili berarti dia hartanya hak famili, ya. Kalau nggak ada famili berarti tuannya itu jadi asabah situ. Jadi asabah, baik tuannya laki-laki atau tuannya perempuan. Karena satu-satunya dalam warisan yang jadi asabah perempuan sebenarnya nggak bisa jadi asabah ya. Sendiri maksudnya. Perempuan nggak bisa jadi asabah dengan dirinya sendiri. Yang jadi asabah kan itu yang berarti asabah kan. Kalau ada sisa dia ngambil sisanya. Kalau nggak ada ahli waris yang lain berarti dia ngambil semuanya. Itu asabah. Asabah bin nafs, diri sendiri asabah. Itu semua laki-laki. Perempuan cuma satu. Perempuan hanya satu. Siapa itu? Yaitu kalau majikannya wanita. Sementara yang meninggal adalah budak itu. Nah, majikannya wanita, budak yang nggak ada ahli waris, berarti majikan wanita dia jadi asabah. Paham kan? Qala ba'dul ulama wa laysa fin nisa'i turran asabah illa allati mannat bi'itqi raqabah. Maksudnya gitu. Wa laysa fin nisa'i turran asabah, perempuan sama sekali enggak ada asabah illa allati mannat bi'itqi raqabah, kecuali wanita yang sudah berikan kemuliaan kepada budaknya dengan berdekain dia. Tapi rata-rata perempuan jadi asabah dengan laki gitu. Kalau ada laki bisa, tapi sendiri nggak bisa begitu. Paham gak nih? Kalau misalkan ada anak perempuan sama anak laki-laki, berarti anak perempuan jadi asabah di situ. Karena ada anak laki-laki begitu. Jelas kan? Misalnya yang meninggal Pak, di alam sana itu bertanggung jawab. Kenapa? Ya tergantung ini urusannya, apa dia buat baik apa enggak, apakah dia sering mukul atau enggak. Tetap sih kalau dia menzalimi majikannya, majikannya menzalimi dia, ya
tetap nanti diqisas pada hari kiamat, pasti ada balasan, tetap ada balasan. Atau budak menzalimi majikan yang nggak nurut ya, kabur misalkan, kabur. Kalau budak kabur termasuk amalnya nggak diterima. Salah satu sebab nggak diterima amal kalau budak ya kabur, melarikan diri. Maka hati-hati orang kalau ya sekarang sih nggak ada perbudakan ya, tapi zaman dulu memang ada gitu kan. Ada urusannya, tetap ada urusannya gitu. Sesama muslim pasti ada qisas. Kita sama istri pasti ada, sama anak pasti ada, sama orang tua pasti ada. Oleh karena itu kenapa kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Artinya apa? Pada hari kiamat orang melarikan diri, lari, kabur dari akhihi, saudaranya. Ya. Terus wa ummihi wa abihi, lari, nggak mau ketemu bapaknya, nggak mau ketemu ibunya. Wa sahibatihi wa bani, sahibati juga istrinya, wa banihi, anak-anaknya. Kenapa orang lari, kabur dari orang-orang yang kenal, tapi dia nggak kabur sama orang yang kenal? Paham gak? Dia hanya kabur dari orang-orang yang kenal. Tapi sesama orang yang dia nggak kenal, dia nggak kabur. Kenapa demikian? Karena ada masalah sama mereka. Dia pun menghindari tuntutan mereka gitu kan. Paham gak? Menghindari. Kalau orang lain nggak ada masalah, emang nggak ada masalah sama dia. Buat apa kita melarikan diri? Dan masalah yang paling ringan sama saudara, maka dimulai duluan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kenapa disebut akhihi? Karena sedikit sih masalah saudara, sama-sama soalnya seimbang gitu kan. Habis itu yang lebih banyak masalah sama orang tua, wa ummihi wa abi. Dan yang paling banyak, paling parah masalah kita sama istri. Wa sahibati wa bani. Paham gak ini ya? Maka kita berusaha lari dari istri kita. Istri kita juga berusaha lari juga. Maka hari kiamat nggak ada istilahnya apa? Kita akur gitu kayak di dunia, nggak ada gitu. Itu tujuan pertama. Yang kedua, karena agar kita aib kita yang pernah lakukan di dunia ketika dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala, malu kalau dilihat sama yang kenal kita gitu. Kita berbuat dosa gitu kan. Ya, di dunia mencuri misalkan atau berbuat zina, nanti dibongkar di Allah Subhanahu wa taala, dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena itu kita jaga lari sama orang kita kenal agar mereka nggak tahu semua. Jelas ya? Ada lagi kan? Ada yang berpendapat Iya. Tapi ibu sapi itu artinya belum tahu kerajaan Ada orang alim itu yang memahami apa namanya wa fi sabilillah, terutama wa fi sabilillah, dianggap wa fi sabilillah semua jalan kebaikan. Tapi yang kata ulama yang di kitab fikih itu, Ibnu Sabil maksud adalah anak yang yang putus dalam perjalanan. Tapi yang lain-lain itu, kalau mau dai, kalau mau anak santri, itu kan tergantung status mereka. Kalau mereka fakir apa enggak gitu kan. Kalau mereka fakir miskin, dikasih karena mereka fakir miskin, bukan Ibnu Sabil. Kalau dikaya, jelas nggak boleh dapat zakat gitu.
Walaupun dia dai, walaupun dia kiai ulama, kalau dia kaya nggak berhak mendapatkan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala rincikan. Allah Subhanahu wa taala sudah merincikan siapa-siapa saja yang berhak dapat zakat. Golongan-golongan mustahiqin az-zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin sampai seterusnya. 8 golongan. Kalau kita menafsirkan Ibnu Sabil jalan kebaikan, berarti buat apa Allah rincikan? Sekaligus saja. Innamas shadaqatu fisabilillah. Karena Allah rincikan, maka kita nggak bisa menafsirkan fisabilillah atau Ibnu Sabil secara umum begitu. Jalan kebaikan atau orang yang berusaha kebaikan, nggak bisa karena sudah dirincikan. Sudah dirincikan. Ya, saya nggak setuju kalau diumumkan. Bahkan ada orang membolehkan zakat itu disalurkan kepada sekolahan, ke masjid, nggak bisa. Nggak bisa. Jangan anggap fisabilillah itu. Fisabilillah maksudnya adalah orang yang ikut perang. Dia berhak dapat zakat karena ketika dia ikut perang, dia ngeluarin modal sendiri, bukan gaji. Paham nggak? Kalau orang tentara ikut perang dapat gaji, nggak berhak dia dapat zakat nggak berhak, ghanimah nggak berhak, karena dia sudah dapat gaji. Tapi yang berhak dapat zakat atau dapat ghanimah, kalau ghanimah ya, harta rampasan perang. Yang berhak dapat zakat atau ghanimah orang yang sukarela gitu ikut perang, modal sendiri, tambah gaji. Ya ada lagi? Santri gitu. Hah? Kalau Ibnu Sabil biasanya di sini dari santri bisa belajar. Tapi anak santri kan ada syarat-syaratnya gitu. Ibnu Sabil, kapan kita ngasih zakat Ibnu Sabil? Kalau memang dia biaya putus, nggak ada biaya lagi. Dia kalau pulang kampung ngambil biaya nggak bisa, dan dia nggak bisa melanjutkan ke tujuannya karena biaya habis. Kita ngasih biaya sampai ke dapat tujuannya. Andai tujuannya ada harta, itu nggak masalah juga. Paham gak ini? Dia berangkat dari Jakarta menuju Surabaya misalkan. Di Jakarta dia kaya, di Surabaya punya juga duit. Di sini kaya, di sana kaya. Tapi di perjalanan putus, kehilangan duit segala macam lah, banyak ya. Nak perampok begal gitu kan. Dapat zakat dia. Walaupun di negeri kaya, tujuan dia pergi juga dia punya harta di sana. Karena pada saat itu dia putus hartanya. Kalau anak santri mau dikasih zakat silakan, asalkan statusnya status dia fakir atau miskin. Fakir atau miskin. Kalau dulu memang ada Ibnu Sabil, sekarang nggak ada Ibnu Sabil. Dari mana kita tahu Ibnu Sabil? Dari mana tahu antum ini Ibnu Sabil? Gak ketahuan kan? Kalau dulu memang ada itu. Tiba-tiba orang asing datang, asing kan? Orang nggak kenal kan? Nah, ketahuan nih, oh, bukan di kampung kita ini. Pasti orang musafir, ketahuan. Kalau sekarang nggak ketahuan Ibnu Sabil kan? Nggak ketahuan. Nah. Ya, jelas ada lagi. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu kan? Apa yang kurban, masa kurban lagi? Hah? Ngulang lagi ya? Jadi ingat kalau kurban itu, seperti saya bilang 2 minggu lalu ya, kalau orang niat beli hewan buat kurban, niatnya sebelum beli, maka niatnya tidak berlaku. Niatnya enggak berlaku. Hewan yang dibeli tidak jadi kurban. Karena dia niatnya sebelum beli.
Seharusnya beli dulu baru niat. Jadi sebelum beli, Anda hanya rencanakan saja gitu. Rencanakan saja gitu. Ya. Jangan niatin. Kalau niat kan ucapannya hadhihi udhiyatun masnunatun lillahi ta'ala. Au nawaitu an udhi bihadhihi syat sunnatul udhiyah lillahi ta'ala. Bisa diucapkan atau dengan hati. Maka Anda harus, maaf ya, beli dulu, rencanakan beli dulu. Kapan waktu niat kata ulama? Waktu niat itu kalau dia motong sendiri berarti ketika dia memotong. Kalau dia motong sendiri ya, ketika mau dipotong itu. Situ niat udhiyah yang sunnah gitu. Atau ketika kita mewakilkan, wakil ya. Nah, niat pada saat mewakilkan. Ya, saya wakili baru Pak, tolong sembelih kurban saya yang sunnah. Pada saat saya wakilkan. Dan saya niat. Wakil nggak perlu niat lagi. Ketika dia motong nggak perlu niat lagi. Mohon maaf. Hah? Kadang-kadang niat panitia kayak waktu memberikan hewan, dia udah niat di situ. Itu tafwid. Itu bukan taukid, itu tafwid, penyerahan. Bukan niat ya. Bukan niat. Ya, bukan niat. Atau pada saat penyerahan. Jadi ada 3 hal. Pada saat motong, baik dia motong sendiri atau orang lain yang potongin, tapi dia hadir. Situ diniat. Atau pada saat mewakilkan. Kalau saat mewakilkan, pada saat dia wakilin. Paham wakilin? Saya wakilkan kamu untuk memotong hewan kurban saya. Situ diniat. Atau penyerahan. Serahkan kepada panitia. Kalau diserahkan kepada panitia, berarti panitia yang niat. Paham nggak? Niatnya untuk korban. Korban. Tapi ketika kalau dia mewakilkan, berarti dia niatin. Tapi terus ini kemudian mewakilkan secara politik. Tapi nah itu yang niat itu bukan yang apa tapi yang niat itu yang dibeli. Ya sama, tauhid juga. Ya, kepada yang diserahkan. Berarti yang diserahkan kepadanya, dia harus niat. Bukan wakil, karena yang diserahkan bukan wakil. Dia menyerahkan kepada pemotong atau pemotongnya. Panitia? Yang diserahkan kepada pemotong. Jadi yang motong yang niat. Memotong yang niat. Yang motong niat. Dia kan mengambil dia apa masa panitia mau apa niatkan mungkin. Ya kan dia cuma apa menilai penyerahan makan itu. Ketika pelaksanaannya kan yang niat dan Kalau saya suka mewakilkan, kalau saya wakilkan berarti pada saat saya mewakilkan cukup. Nanti dia itu nggak perlu niat lagi. Yang diwakilkan kepadanya nggak perlu niat lagi. jadi kalau korban itu sudah menyerahkan berarti tidak niat. Kenapa? Kalau korban menyerahkan hewan kurbannya berarti tidak niat. Jadi yang niat sih ini yang diserahkan kepadanya. Yang niat itu yang diserahkan kepadanya. Iya, dia kan setiap korban dikasih pribadi maupun politik. Itu kan ketika dia misalkan berarti dia apa sudah niat korban kan? Iya. Berarti nanti pemotong akan niat lagi. Nggak perlu niatin lagi gitu. Dia serahkan. Apa taukil? Beda sama taukil sama serahan. Kita dapat bedanya apa bentuknya penyerahan atau taukil. Ini kan yang jelas. Kalau taukil, orang nggak bisa mewakilkan kepada orang lain kecuali kalau dia sendiri bisa ngelakuin. Itu namanya taukil. Paham nggak? Sendiri. Kalau saya bisa potong sendiri, ya, maka saya bisa wakilin. Karena saya sendiri bisa. Itu namanya taukil. Paham nggak ini? Umumnya apa orang itu nggak bisa motong. Hah? Ya, umumnya secara umum. Berarti ini penyerahan, tafwid namanya, tafwid.
Tafwid beda. Contoh begini, misalkan begini. Anak kecil kalau jual beli kan nggak boleh ya. Ya. Ya, seperti kita belajar nggak boleh kan. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i nggak boleh anak kecil. Anak kecil mewakili lain nggak bisa. Karena dia sendiri nggak bisa. Dia sendiri nggak bisa jual beli. Apalagi dia wakilin orang lain. Atau orang gila dah. Orang gila kan nggak bisa jual beli ya. Dia sendiri nggak bisa jual beli. Karena dia sendiri nggak bisa lakuin, berarti nggak bisa mewakili. Itu bedanya itu. Ya. Itu bedanya begitu. Kalau tafwid itu kalau dia sendiri nggak bisa melakuin, baru serahkan kepada orang lain. Hah? Gimana sih potongnya ya? Iya. Berapa masalahnya memotong hewan itu kebiasaan. Kebiasaannya cuma dirinya. Kalau orang nggak biasa, nanti bisa-bisa nggak benar potongannya. Iya, makanya di situ disebut tafwid bukan taukil. Hah? Nggak bisa motong karena dia kayak perempuan misalkan, anak kecil misalkan nyerahin itu kan berarti tafwid semua gitu, bukan taukil, karena taukil agak ribet hukumnya gitu. Hah? Agak ribet sedikit gitu. Jadi kalau gitu berarti memotongnya. Hah? Jadi kalau penyerahan, jadi yang potong itu artinya Iya, karena penyerahan gitu. Bukan taukil. Kalau taukil cukup dia ketika mewakili. Kenapa? Kalau ada orang belum sampai dan datang, kembali dia 2 bulan sebelumnya ingin ngumpulin uang buat korban. Ya. Itu termasuk nazar. Nah itu kita sudah ngomong 2 kali. Kalau orang bilang ini kambing buat kurban atau saya jadikan untuk kurban, itu di fikih sudah dianggap nazar. Dianggap nazar itu. Kalau orang bilang begitu, orang nanya ini miara kambing buat apa? Kadang-kadang ada orang sebelum jauh-jauh hari udah miara kambing gitu, kayak ini biar besar gitu, sapi biar besar. Semua orang nanya ini buat apa? Ini buat apa? Dia jawab selalu ini buat kurban, ini buat kurban. Itu sudah nazar. Itu sudah nazar itu. Walaupun berbentuk uang gitu ya. Dia mau beli, kamu mau beli duit apa? Saya beli buat korban, buat kami korban. Hah? Masih berbentuk uang. Dia udah beli belum? Belum beli. Beli belum nazar. Nazar itu harus punya dulu. Oh gitu. Jadi walaupun dia ngumpulin duit nih, sudah dapat 5 juta, saya kumpulin buat apa nih? Saya mau buat korban besok gitu. Belum nazar itu. Belum ya? Nazar beli dulu, baru nazar, baru disebut nazar. ini kesalahan dia kan merah sapi atau kambing. Ketika dekat bulan haji gini kan ya, ditanya sama orang, ini kambing tapi buat kurban. Nah, padahal dia bukan buat kurban, buat jual. Dia kan salah dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti hukum gitu. Iya. Memang tapi ada ulama yang meringankan ya, ada ulama yang meringankan. Kalau buat awam masih dimaafkan gitu loh, orang awam nggak ngerti apa-apa gitu kan. Lagi dia udah setahun miara sapi gitu, masih dimaafkan. Tapi orang yang sudah ngerti, paham, dia nggak bisa dimaafkan. Karena kita sudah sebutkan nazar ada 2 macam ya, ada nazar hakiki, ada nazar hukmi. Hakiki kalau nazar benar-benar ada lafaz nazar gitu. Saya nazar buat kurban, itu hakiki gitu. Ada hukmi. Hukmi itu walaupun ucapannya nggak ada nazar, tapi dianggap hukumnya sama dengan nazar itu. Itu ada penjelasannya dalam kitab nazar begitu. Ya. Kalau sudah dinazarkan berarti dia nggak boleh makan daging itu kecuali satu. Apa itu? Kalau kambingnya dinazarkan melahirkan, Atau hamil. hamil, Dia masih di dalam belum lahir, tapi
pamer. Jadi yang di dalam perutnya itu boleh makan. Boleh. Anaknya boleh dimakan. Dikurbanin nggak boleh. Maaf, dikurbanin harus. Kan udah nazar ya. Tapi boleh dimakan. Semuanya boleh. Anaknya itu ya. Paham gak ya? Enaknya yang Misalkan kita udah nazar sapi. Buat dikurbanin. Ternyata sebelum tanggal kurban, sapi itu melahirkan. Berarti ketika kita sembelih ibunya, anaknya harus potong juga. Karena gabung dia, sama-sama dinazarkan. Tapi kan anaknya nggak bisa disedekain kepada fuqara karena nggak cukup usia. Karena anaknya nggak bisa disedekain kepada fuqara, baru pemilik boleh memakan walaupun semuanya. Satu-satunya itu boleh. Kalau kita lihat korban, terus barang belum dibeli, kita udah nyerahkan uang ke mana? Kenapa? Kita nih yang korban, terus kita kolektif barangnya belum dibeli, kita udah nyerahin uang. Habis itu nggak niat lagi. Seharusnya beli dulu baru niat. Iya. Nanti uang dulu kan diserahkan. Uang dulu serahkan, udah beli tahu baru niat. umumnya belum dibeli kan. Hewannya belum dibeli. Hewannya belum dibeli, tapi kolektif udah dikasih. Pak. Kasih dulu. Habis dibeli, niat lagi. Kalau hewannya udah ada, Hah? hewannya udah ada. Udah ada. Dia masing-masing pribadi, Masing-masing. dia kan kolektif 7 orang. Ini kan ketika waktu menyerahkan orang kan belum niat karena belum ada. Nanti ketika sudah dibeli, mereka tuh yang kolektif orang yang paling itu yang masing-masing. Masing-masing lihat. Setelah ada sapinya, ada barangnya. Kan saya bilang dulu, kesalahan dulu gimana gitu kan. Kan baik salah termasuk saya juga salah. Saya bilang kalau kita belajar ilmu, insya Allah boleh tahu yang betul ya. Terus kita praktek sesuai betul, salah kesalahan kan. Ya. Lagi kayak gini, dalam satu hewan sapi 7 orang. Satu di antara 7 orang itu ada yang niat nazar. Ya. Nah itu gimana hukum sapinya itu sendiri, dagingnya? Bagi 1/7. 7. Karena satu sapi itu nggak harus semua niat kurban boleh. Ada yang niat kurban, ada yang niat akikah, ada yang niat pengen daging saja gitu. Boleh. Nggak harus 7/7-nya harus niat kurban. Ya. Atau orang misalkan punya 7 kesalahan ketika haji. Paham nggak? Punya 7 kesalahan. Salah nggak miqat, salah begini-begini ya. Wajib 7 dam, 7 kambing. Bisa digantikan dengan 1 sapi. Bisa digantikan dengan satu sapi. Jelas nggak nih? Tapi saya bayarkan kan pada di Jakarta kalau kita di Jakarta. Kan harus di sana bayarnya. Misalkan kalau di sana gitu. Iya kan kita mau membuat kesalahan, ya nanti 7 kali gitu. Itu artinya maksud saya itu bahwa tidak harus ke-7/7-nya itu satu niat. Boleh beda-beda niat. Yang satu pengen daging, yang satu pengen akikah, yang satu pengen kurban, yang satu nggak ada niat gitu. Kalau dia nazar jelas dia nggak bisa makan. Hanya dibagi 7, bagi 7 saja ya. Bagi 7. Mesti ditanya dari awal ya. Hah? Ini mesti ditanya dulu oleh korbannya. Tanya dulu. Ini kan kadang-kadang banyak kesalahan di panitia. Ya. Karena keberanian doang. Sebenarnya nggak ada, keberanian aja. Inilah yang salahnya. Sama juga pembagian kulit. Kulit seharusnya kan kembali kepada Saya lagi. mustahik lagi yang punya kurban. Milik dia sebenarnya.
Bukan jadi panitia lagi, bukan. Bukan ke panitia. Mustahik. Mustahil, terserah dia. Yang nggak boleh dijual kan, nggak boleh dijual, kulitnya jual nggak boleh, ya. Tapi kalau dia pakai sendiri, mau bikin sepatu sendiri, terserah kan. Yang punya hewan itu, dia mau bikin sepatu, bikin tas atau dia mau kasih orang lain, terserah dia. Makanya panitia mesti tanyakan jelas, nih kulit buat siapa ini gitu. Kalau bilang saya mau ambil kulitnya, kasih kulitnya. Karena memang hak dia itu. Atau yang berlaku secara urfan gitu. Apa urfan? Secara adat sudah berlaku begitu. Kita nggak perlu nanya kepada yang ngorban ya, kulit buat apa? Biasanya gitu kan. Panitia nggak nanya kan, langsung diambil kulitnya. Karena yang berlaku di sekarang urfan gitu. Al-masyrutu syartan, al-ma'rufu urfan, kal-masyruti syartan gitu. Ada kaidah. Yang diketahui secara uruf, biasa berlaku secara adat, itu sama seperti yang disyaratkan. Walaupun nggak disebutkan gitu. Jadi berlaku adalah adat gitu. Itu sah juga. Walaupun kita nggak nanya, maaf ya, walaupun kita nggak nanya, kulitnya buat apa Pak? Gak usah nanya gitu, karena yang berlaku di adat kita adalah ya dia nggak mau kulitnya, buat apa saya kulitnya? Ini yang sudah berlaku mampu Hah? ini itu Uruf, di uruf, adat. artinya semua itu udah terus apa namanya kulit kepala kaki itu udah nggak Udah urfan ya. urfan. Tapi kalau ada satu yang mau kulit, kasih. Kalau minta, Jadi itu jadi hak panitia. ya dan apa-apa. Kalau nggak, Jadi kan yang urfan itu, yang urfan, ya. umumnya yang Tapi panitia nggak boleh jual juga. umumnya kan yang urfan itu yang kulit, kepala, kaki. Ya, Itu kan nggak umumnya itu nggak dibagi ke panitia. ya. Nah, umumnya itu dikumpulin oleh panitia. Nah, kan ini udah urfan itu terserah panitia akan soal gitu. Ya. Berarti hak panitia. Hak panitia, tapi juga nggak boleh jual. Iya. Nah, umumnya nih kalau kulit kan dijual, gimana? Uang yang lain. Nggak tahu dari situ. Ada yang berpendapat ini Kiai, kulit boleh dijual, tapi uangnya itu diberikan lagi kepada mustahik. Ah, nggak bisa. Ya itu. Bisa boleh, ya. Panitia kalau udah dapat gaji, dapat bonus udah. Kalau udah dapat bonus ya, upah misalnya itu, ya sudah upah aja. Gitu. Kalau mau lain harus, kalau kulit sebenarnya nggak boleh jual. Gitu. Diberikan upah kepada tukang motong juga bisa, nggak boleh. Jadi gimana? Kan umumnya ini yang berlaku pemotor itu minta upah, minta harga. Bukan dari Yang kulit. dua ekor atau ekornya, gimana? Berarti harga kambing nanti ditambahkan. Gitu. Misalkan kambing harga berapa sih? 3 juta, kan? Tambahin berapa ongkos buat ini? Kalau itu biaya upah. Tapi kalau kita dagingnya buat ongkos nggak bisa, Ya kan? kulitnya buat ongkos nggak bisa, Enggak, ya apa? Kalau itu dimintakan biaya operasionalnya. dimintain begitu. Ya kan biaya operasional kan termasuk pemotongnya itu. Iya. Hah? Cukup. Nah. Cukup insyaallah sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.